Halo teman-teman, pada dongeng si Putri Duyung, kisahnya sudah sampai pada Ursula, si penyihir jahat yang meminum ramuan sihir, lalu berubah menjadi seorang gadis cantik untuk mengelabui Pangeran Erik. Nah, dari sini kemudian, si penyihir laut yang telah berubah menjadi gadis cantik tersebut menemui Pangeran Erik. Penyihir itu menggunakan suara merdu Ariel yang disimpannya dalam kerang, lalu menggantungkan kerang tersebut di lehernya. Seketika, Pangeran Erik merasa telah menemukan gadis cantik dengan suara merdu yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Pada pagi hari ketiga, istana menjadi sibuk. Pangeran Erik akan menikah dengan seorang gadis cantik yang baru saja dijumpainya itu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah penyihir laut yang berubah menjadi gadis cantik dengan sihirnya untuk mengelabui Erik. Pada titik ini, Ariel pun patah hati. Kasihan sekali ya Ariel. Upacara pernikahan Pangeran Erik dengan si gadis akan berlangsung di atas kapal baru milik Pangeran Erik. Scuttle si burung camar yang kebetulan terbang melintasi kapal itu tepat ketika si pengantin putri melewati sebuah cermin. Di sanalah Scuttle melihat bayangan yang terpantul di cermin adalah bayangan penyihir laut. Scuttle kemudian menyadari bahwa Pangeran Erik telah ditipu. Lalu dia segera menjelaskan hal ini kepada Ariel dan teman-temannya yang lain. Dengan cepat, Sebastian si kepiting kemudian menyusun rencana. Flounder si ikan membantu Ariel untuk naik ke kapal Pangeran Erik. Scuttle mengatur sekawanan camar temannya untuk menunda perkawinan. "Aku akan memberitahu Triton akan hal ini," kata Sebastian. Pernikahan Pangeran Erik dan si gadis hampir saja dilaksanakan. Namun kemudian, sekawanan burung camar yang dipimpin Scuttle meluncur turun menyerang si pengantin putri. Pengantin putri pun berteriak, "Ah! Ah!" Suara yang keluar adalah suara penyihir laut. Sesaat kemudian, Ariel segera naik ke geladak tepat ketika Scuttle berhasil menjatuhkan kerang yang berisi suara Ariel dari leher si gadis. Kerang itu pun kemudian pecah dan suara Ariel kembali padanya. "Ah, Pangeran Erik, aku mencintaimu," kata Ariel. "Rupanya memang engkau," kata Pangeran Erik. Matahari menghilang di ufuk barat tepat ketika mereka akan berciuman. Waktu 3 hari yang diberikan kepada Ariel telah habis. Dia pun berubah kembali menjadi Putri Duyung. Sementara si gadis juga sudah berubah menjadi penyihir laut. Saat itu kemudian Ursula menyambar Ariel dan terjun ke laut. Berkat pemberitahuan dari Sebastian, Raja Triton sudah menunggu di sarang Ursula ketika mereka tiba di sana. "Kulepaskan anakmu jika kau mau menjadi gantinya," seru Ursula. Raja Triton setuju. Raja Triton akhirnya menjadi tawanan Ursula menggantikan Ariel. Ursula kemudian mengambil alih Trisula Sakti Triton, lalu menguasai kerajaan bawah laut. Tapi sebuah pedang tiba-tiba saja menusuk bahu penyihir laut itu. Rupanya Pangeran Erik datang untuk menyelamatkan Ariel. Ariel berenang ke permukaan laut bersamanya, tetapi Ursula mengikuti tepat di belakang mereka. Seiring dengan bertambahnya kemarahannya, tubuh Ursula semakin besar dan besar menjadi raksasa, sampai muncul ke atas permukaan laut. Kemudian Pangeran Erik berenang ke arah kapal itu, lalu segera naik. Kemudian Pangeran Erik segera menuju ke kemudi dan diarahkan kapalnya ke tubuh Ursula. Tepat ketika Ursula akan mengirim sambaran kilat ke arah Ariel dengan trisulanya, kapal Pangeran Erik menabrak Ursula. Akhirnya, si penyihir laut yang jahat binasa. Karena penyihir laut itu telah binasa, Raja Triton pun bebas. Dia kemudian muncul ke atas permukaan laut, lalu memegang trisulanya. Raja Triton melihat Ariel sedang menatap Pangeran Erik dengan tatapan penuh kasih. "Ariel sangat mencintai pangeran itu," kata si Raja Lautan kepada Sebastian yang berada di sampingnya. Sebastian mengangguk. "Aku akan rindu padanya." Raja Triton menambahkan, kemudian diangkatnya Trisula Saktinya, lalu diarahkannya kilat ke arah ekor Ariel. Seketika ekor si Putri Duyung lenyap, dan sekali lagi dia memiliki 2 kaki. Ariel sekarang menjadi manusia sungguhan. Pangeran Erik pun kemudian mencium gadis yang dicintainya itu. Tak lama kemudian mereka pun menikah
hidup berbahagia, lalu berlayar bersama. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika ada kisah anak yang ingin kalian dengarkan, kalian boleh loh komen di kolom komentar. Nanti akan aku sampaikan kisahnya. Mohon support channel ini dengan share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.